Nah, kali ini kita akan kasih tahu 10 cara budidaya ikan mas yang bisa kalian lakukan ya. Nah, ini adalah cara-cara yang biasanya kita lakukan biar pemanenan lebih cepat ya. Nah, biasanya ini budidaya di kolam-kolam kecil, baik itu media terpal dan itu kolam beton ya sekalipun. Nah, biasanya untuk ikan mas ini kita harus mengetahui dulu karakter hidupnya bagaimana. Nah, kali ini kita akan kasih tahu 10 cara paling mudah untuk budidaya ikan mas. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini silahkan tekan like. Langsung saja yang pertama adalah bentuk kolam. Nah, biasanya untuk bentuk kolam ini lebih sarankan untuk bulat ya, karena kalau bulat ini pertumbuhannya lebih cepat karena berbeda dengan ukuran kolam yang petak ya. Biasanya untuk kolam yang petak ini pertumbuhannya sangat lambat sekali, kita juga nggak tahu kenapa. Sedangkan yang bulat ini pertumbuhan lebih cepat. Itu adalah dari pengalaman kita ya, yang kita budidaya atau kita sering budidaya pembesaran ikan mas. Nah, yang kedua adalah ukuran benih. Nah, biasanya ukuran benih ini antara 6 cm ke atas ya, yang bisa panen dalam jangka. Biasanya yang ukuran benihnya antara 6 cm ke atas bisa dipanen dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, biasanya per kilonya itu sekitaran antara 6 ekor ya. Nah, yang ketiga adalah jangan memilih bibit yang asal-asalan. Indukan yang tidak bagus, karena indukan yang bagus itu adalah indukan yang sudah bobotnya antara setengah kilogram ke atas atau hampir 1 kilogram ke atas dan bisa lebih dari 1 kilogram ke atas. Nah, biasanya itu adalah indukan-indukan yang mampu menghasilkan anakan yang berkualitas. Nah, jadi di sini aku sarankan untuk membeli anakannya di dinas perikanan atau di tempat pelayanan yang sudah ternama. Nah, yang keempat adalah obat-obatan seperti penambah nafsu makan. Nah, fungsi penambah nafsu makan ini adalah membuat ikan menjadi sangat rakus dan biasanya itu berfungsi untuk menggendutkan ikan dan mempercepat pertumbuhan. Nah, yang kelima adalah probiotik air. Nah, biasanya probiotik air ini berfungsi untuk menyehatkan ikan dan mensterilkan air di dalam kolam. Nah, jadi ikan kalian bisa lebih gesit dan bisa lebih sehat dan terhindar dari penyakit seperti jamur. Nah, biasanya jamur ini tumbuh akibat kolam yang baru dan biasanya benih yang baru kita beli atau benih yang baru kita beli dan baru kita tebar, dan biasanya itu akan tumbuh jamur-jamur dan biasanya mengakibatkan kematian. Adalah kita harus mengenal karakter ikan mas. Nah, jadi karakter ikan mas ini sebenarnya ikan yang berenang cepat. Biasanya dia bisa juga hidup di air yang tenang. Nah, untuk budidaya ikan mas di kolam-kolam kecil di sini aku sarankan kalian menggunakan aerator. Nah, tetapi lebih bagus kalian menggunakan pompa air, karena pompa air bisa membuat menjadi arus di dalam kolam. Nah, karena ikan mas ini tergolong ikan yang suka dengan arus yang deras atau arus. Nah, dikarenakan pompa air yang memiliki watt yang sangat tinggi, di sini aku sarankan kalian menggunakan aerator saja, karena aerator itu sangat rendah wattnya. Biasanya untuk 4 lubang itu biasanya antara 10 sampai 15 watt. Nah, yang ketujuh ini adalah jangan memilih pelet asal-asalan. Nah, biasanya pelet yang aku sarankan sini menggunakan vitamin yang sudah tinggi. Biasanya vitamin tinggi dalam pelet itu antara 99% ke atas. Biasanya pelet itu sudah mengandung 4 unsur, diantaranya penggendut ikan, penambah nafsu makan ikan, atau penggemuk ikan, atau penggesit ikan. Nah, apalagi pelet itu kalian campur dengan obat-obatan yang saya bilang tadi, itu bisa lebih membuat ikan kalian lebih cepat pertumbuhannya dan lebih sehat dan lebih rakus lagi, dan bisa membuat lebih cepat pemanenannya. Nah, yang ke-8 adalah jangan mengganti air berlebihan. Nah, biasanya kalian terlalu sering mengganti air kolam. Nah, dikarenakan pertumbuhannya juga akan melambat dan bobot ikannya menyusut.
Nah, di sini aku sarankan kalau kalian mau bersihkan air kolam itu biasanya kalian cukup bersihkan ketika airnya sudah mulai berbau busuk atau sudah terlalu keruh. Nah, atau kalian biasanya itu bisa digunakan untuk seminggu 2 kali. Nah, itu adalah untuk membuang sisa pakan atau sisa kotoran yang ada pada dasar kolam. Nah, biasanya itu lebih jernih airnya dan lebih lama untuk diganti, dan biasanya itu juga berpengaruh untuk pertumbuhan ikan yang lebih cepat. Karena setiap kita membersihkan air kolam itu, maka ikan mas itu perlu adaptasi baru sekitar 3-5 hari. Soal pemasaran, nah biasanya kalau kalian untuk pemula, kalian lebih baik jangan ke pengepul. Kalau kalian tebarnya sangat sedikit, nah kecuali tebar kalian itu padat, nah biasanya itu kalian harus jualnya ke pengepul, karena di warung ini terbatas. Dan di warung ini dia biasanya tergantung pada permintaan atau per kilonya sekitaran 7 ekor. Nah, biasanya udah per kilonya ada berapa ekor. Nah, biasanya mereka akan ngambil sekitar 10-50 ekor, dan bisa juga lebih dari situ. Nah, yang ke-10 ada air. Air ini jangan asal-asalan mengguna seperti air PDAM, karena air PDAM itu mengandung kaporit atau obat-obatan. Nah, di sini aku sarankan menggunakan air yang sungai atau air yang dari air yang bagus kalian gunakan untuk budidaya ikan mas. Nah, jadi sekian saja dari video kita. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton. Semoga bermanfaat.